Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya kepadamu. Kami bersuka cita menyambut hari baru yang telah Kau berikan kepada kami. Dan pagi ini kami juga rindu untuk ditaburi oleh firman-Mu. Ajari kami dengan firman-Mu. Berikanlah pula kemampuan bagi kami untuk dapat memahaminya. Dan berkenanlah Engkau menjadikan kami pelaku firman-Mu di keseharian hidup kami. Bapa, kami juga memohon, ampunilah dosa atas kesalahan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 3 ayat 13. Saya akan membacakannya untuk kita. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Menuju Panggilan Sorgawi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika masing-masing orang ditanyakan sesuatu dengan kata kunci pengalaman masa lalu, bisa kita pastikan bahwa respon yang ditunjukkan akan berbeda-beda. Ada yang dengan raut sukacita langsung menunjukkan ekspresi senang karena pengalaman sukacita yang mendominasi pikirannya. Ada pula yang seketika menunjukkan ekspresi sedih karena pengalaman buruk yang mendominasi masa lalunya. Juga ada orang yang menunjukkan ekspresi tenang saja. Bahkan ia akan balik bertanya kepada si penanya, mau cerita sedih atau bahagia. Kelihatannya, orang ini sudah lebih dewasa mengelola emosinya. Lalu, ada pula yang tidak menunjukkan ekspresi apapun karena merasa masa lalu yang tidak penting, tidak peduli hal sukacita atau sedih, tidak ada satupun yang mampu atau yang mau diingatnya. Apakah jawab kita bila dilontarkan pertanyaan yang sama? Yang pasti adalah semua orang telah melewati suatu proses masa lalu sehingga bisa berada pada saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum Paulus dipakai Tuhan sebagai seorang penginjil, sesuai pengakuannya bahwa ia adalah seorang yang giat bekerja bagi Allah dan telah menganiaya banyak pengikut-pengikut Tuhan sampai mati. Berbekal surat kuasa dari imam besar, ia mengejar, menangkap laki-laki dan perempuan pengikut Tuhan yang ditemuinya, lalu memenjarakan mereka. Kala itu, Paulus berpikir bahwa telah melakukan hal yang benar, bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan keuntungan baginya. Sampai akhirnya ia ditemui Tuhan dan mengalami pertobatan, barulah ia menyadari kesalahannya. Kesalahan masa lalu yang sungguh kelam, yang dulu dianggapnya sebuah keuntungan, ternyata adalah kerugian. Dengan tuntunan Roh Kudus, akhirnya Paulus dapat melepaskan diri dari masa lalunya, meninggalkan kehidupan lamanya, dan mengarahkan dirinya hanya ke masa depan. Ia telah sampai kepada tingkat pengertian tentang kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran berdasarkan kepercayaan akan Kristus. Tuhan memakai Paulus sebagai alat pilihan Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.
Paulus meninggalkan jalan yang lama menuju jalan ke arah panggilan sorgawi, yakni berusaha untuk menjadi anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan sehingga bisa menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepahitan hidup masa lalu tidaklah mudah untuk dilupakan. Bagi orang yang tidak mampu melupakan, maka usaha melupakan masa lalu hanya akan menimbulkan efek buruk lainnya. Maka, berdamailah dengan masa lalu. Buka hati untuk mendapatkan pemikiran yang lebih jernih, untuk dapat mengambil pelajaran dari masa lalu, sehingga bisa lebih bijaksana dalam bertindak, lebih dewasa dalam menghadapi segala persoalan hidup. Capailah titik pengertian kebenaran yang sesungguhnya. Dan sebagai orang percaya, terlebih dahulu serahkanlah hidup kita di dalam Kristus. Tetapkanlah tujuan hidup kita sebagai orang percaya, yaitu akan menjalani hidup yang memuliakan Tuhan dengan melakukan apa yang dikehendakinya bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita fokus memandang ke depan dan tidak lagi hidup di bawah pengaruh masa lalu kita. Masa lalu hanyalah sebuah proses. Jawablah pertanyaan masa lalu dengan senyuman, karena arah pandangan hidup hanya ke depan. Hidup kita yang sekarang adalah hidup di dalam Kristus untuk menuju panggilan sorgawi yang dianugerahkan Kristus bagi kita. Untuk menutup renungan pagi ini, mari kita baca kembali Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang mengajarkan kami untuk memandang ke masa depan, yang hidup di dalam Kristus saja, menuju panggilan sorgawi dan menjadi orang yang percaya, memiliki iman, serta pengetahuan yang kuat tentang kebenaran dan karya penebusan-Mu yang telah membebaskan kami dari masa lalu kami. Walaupun sebagai manusia, kadang kami masih dihantui oleh masa lalu kami yang kelam. Kami bersyukur melalui firman-Mu, Engkau menguatkan kami kembali untuk bisa fokus pada panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mohon kiranya Engkau menyertai kami. Peliharalah hidup kami ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.